Udah masuk. Oke, kita mulai webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Apoteker Yelvi Anwar, Magister Farmasi, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi, informasi, dan edukasi, sekaligus peserta pembimbing webinar ini. Dan saya hormati pula para peserta webinar yang telah hadir dan bergabung sudah terima. Di Indonesia. Dek, masih putus-putus, Dek. Oh, putus-putus ya. Dari sini jelas gak? Oh, ya, udah. Iya, jelas.
Mohon maaf atas hambatan yang kita mulai pagi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Apoteker Yalfi Anwar, Magister Farmasi, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, sekaligus dosen pembimbing pada webinar kali ini. Yang saya hormati pula para hadirin peserta webinar yang telah menyempatkan hadir dan bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang saya hormati pula, saya cintai anggota kelompok 5 yang sama untuk terlaksananya webinar yang berjudul Pengenalan Dagu Sibu Antibiotik ke Masyarakat dalam rangka pemenuhan tugas proyek mata kuliah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul dan bergabung di webinar kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID yang masih mewabah di Indonesia. Perkenalkan, saya DAPB Ananda Diaudin yang akan membantu jalannya webinar pada pagi hari ini. Dan untuk kenyamanan webinar pada kali ini, kami dari kelompok 5 memohon izin untuk menonaktifkan mikrofon para hadirin agar webinar berjalan dengan lancar dan kondusif. Susunan acara pada webinar kali ini, acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan, acara yang ketiga penyampaian materi, dan acara yang keempat yaitu penutup. Meningkat ke acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara webinar kali ini dengan pembacaan basmalah atau doa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Meningkat acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Apoteker Yalfi Anwar, Magister Farmasi, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, sekaligus dosen pembimbing pada acara webinar kali ini. Kepada Ibu Apoteker Yalfi Anwar, Magister Farmasi, waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih kepada Dea. Ya. Selamat pagi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Oke. Pertama-tama Ibu mohon maaf tidak bisa membuka videonya karena sedang kurang sehat. Jadi suaranya terdengar jelas ya? Dengar, Bu. Oke. Lalu terima kasih juga kepada tim yang telah mempersiapkan acara webinar kita hari ini. Lalu terima kasih juga kepada peserta yang telah berpartisipasi dalam acara webinar kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh teman apoteker pada webinar kali ini bisa diterima, kemudian bisa dimanfaatkan, lalu bisa di-sharing. Mungkin kita tidak hanya sampai di sini saja untuk sharing kita terkait topik hari ini. Melanjutkan nanti diskusinya mungkin menggunakan media sosial yang mungkin harapan Ibu sudah disiapkan oleh tim, sehingga webinar kali ini hanya sebagai pembuka untuk media berkomunikasi, kemudian mengedukasi dan memberikan informasi terkait obat. Mungkin itu saja dari Ibu yang bisa Ibu sampaikan. Silakan dipresentasikan materinya, lalu didiskusikan bersama-sama. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Apoteker Yalfi Anwar. Terima kasih atas dukungan dan bimbingannya selama ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Meningkat sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Kelompok 5, yaitu Saudari Jessica Suwardi, Sarjana Farmasi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Apoteker Yalfi Anwar, Master Farmasi, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan juga selaku dosen pembimbing acara webinar kita kali ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang
Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di acara webinar yang bertemakan pengenalan dagus ibu antibiotik ke masyarakat. Saat ini kita semua harus sudah paham dan mengerti tentang penggunaan obat yang baik dan benar, terutama obat antibiotik. Oleh karena itu, webinar kami kali ini bertujuan untuk pengenalan dagus ibu, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat antibiotik secara tepat. Webinar ini dapat terselenggara berkat bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Apoteker Yelvi Anwar, Master Farmasi, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan juga selaku dosen pembimbing acara webinar kita kali ini. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk para panitia anggota kelompok 5 yang sudah banyak membantu mewujudkan acara webinar ini. Akhir kata, semoga semua peserta webinar kali ini mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan ini, sehingga mampu menerapkan dagus ibu, baik itu untuk obat antibiotik maupun jenis obat yang lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Saudari Jessica Suwardi, Sarjana Farmasi. Meningkat acara yang kedua, yaitu penyampaian materi tentang dagus ibu obat, khususnya antibiotik, di mana pada sesi ini akan dibagi ke dalam 2 sesi, yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya-jawab. Berbicara tentang dagus ibu obat atau dapatkan, gunakan, simpan, dan buang, pasti akan ada pertanyaan bagaimana sih cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat yang benar. Nah, pada kesempatan kali ini semua akan dibahas oleh narasumber kita. Dia adalah seorang mahasiswa program studi profesi apoteker di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, angkatan 43, yang bernama Sela Sarah Lempoy. Tanggal lahir di AB Pura tahun 1998, yang baru merayakan ulang tahun ke-23 pada tanggal 14 Januari kemarin. Alamatnya di Jalan Sea Malayang, Manado, Sulawesi Utara. Riwayat pendidikannya, beliau menempuh pendidikan SD di SD Negeri Impres Film 1 Kota Raja dari tahun 2003 sampai 2009, dan melanjutkan ke jenjang SMP di SMP Negeri 2 Jayapura tahun 2009 sampai 2012. Kemudian lanjut ke SMA, yaitu SMA Negeri 4 Jayapura tahun 2012 sampai 2015. Kemudian masuk ke S1 Farmasi di Universitas Samratulangi Manado tahun 2015 sampai 2019, yang kemudian melanjutkan profesi apoteker di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta sampai dengan sekarang. Kepada Saudari Sela Sarah Lempoy, Sarjana Farmasi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dea untuk kesempatan dan pengenalannya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, saya berharap semoga kita semua berada dalam kondisi yang baik, mengingat sampai saat ini angka yang terkonfirmasi COVID semakin meningkat hari lepas hari, khususnya di Indonesia. Jadi stay safe untuk kita semua. Baik, untuk pagi ini saya mewakili teman-teman akan membawakan materi yang sempat sudah disinggung oleh ketua panitia atau ketua kelompok kami, yaitu dagus ibu antibiotik. Nah, penting sekali kami untuk menyampaikan penyuluhan ini karena penggunaan antibiotik yang marak untuk dalam penggunaan yang selalu salah dalam penggunaannya. Nah, untuk dagus ibu ini merupakan kata yang dibagi dari yang mengandung empat kata yang dibagi dalam 4 suku kata. Jadi untuk da itu dapatkan, gu gunakan, si simpan, dan bu buang. Nah, ini merupakan dagus ibu ini biasanya berlaku di penggunaan ataupun seluruh sediaan farmasi terkhususnya obat-obatan. Dan untuk saat ini kami lebih fokus untuk memberitahukan kepada teman-teman semua mengenai dagus ibu terhadap antibiotik. Next. Nah, untuk antibiotik sendiri saya rasa ini sudah cukup lazim
pendengaran kita, bahkan mungkin ada yang sudah tahu beberapa jenis dari antibiotik. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa antibiotik sendiri itu memiliki beberapa golongan, dan dari beberapa golongan itu mempunyai mekanisme kerjanya masing-masing. Dan juga ada contoh-contoh obat dari mekanisme obat-obatan tersebut. Dan biasanya yang mungkin kita ketahui bersama, biasanya di masyarakat itu yang paling sering itu mungkin yang mereka tahu itu ampicillin, kemudian amoxicillin, tetrasiklin. Biasanya itu yang sangat familiar di masyarakat. Nah, kegunaan antibiotik sendiri ini dia merupakan agen untuk melawan atau menghambat pertumbuhan dari bakteri. Jadi dia hanya berfungsi untuk melawan atau menghambat pertumbuhan dari bakteri saja, tidak untuk virus ataupun lainnya. Nah, biasanya untuk contoh kasus yang sering terjadi itu misalkan untuk penggunaan diare ataupun batuk, flu, lalu radang tenggorokan yang paling sering, dan juga biasanya luka ketika kita dapat mendapatkan luka kemudian beberapa hari ke depan itu merasakan demam. Biasanya ini terjadi pada anak-anak dan ibunya biasanya langsung memberikan antibiotik dan juga penurun panas, yaitu biasanya dikasih paracetamol. Nah, biasanya kondisi-kondisi ringan malah kita berikan antibiotik. Nah, penggunaan antibiotik itu tidak bisa sembarang. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya katakan bahwa contoh-contoh kasus yang tadi di atas itu sebenarnya belum atau tidak perlu menggunakan antibiotik, dalam arti seperti ini. Misalkan kalau diare biasa, biasanya itu dikatakan diare biasa kalau tinja ataupun feses ataupun kotoran yang dihasilkan oleh pasien tersebut itu hanya berbentuk cair saja. Itu bisa dikategorikan dengan diare biasa. Namun biasanya masyarakat menggunakan tetrasiklin untuk mengobati diare tersebut. Padahal sebenarnya kondisi tersebut tidak perlu menggunakan antibiotik, cukup menggunakan oralit untuk dewasa ataupun untuk anak-anak, yaitu biasanya kita pakai zinc. Lalu apalagi? Biasanya itu radang tenggorokan. Biasanya radang tenggorokan paling marak itu di anak-anak. Anak-anak yang biasanya suka jajan sembarang, beberapa hari ke depan mengeluhkan sakit tenggorokan. Biasanya itu ibunya langsung memberikan atau orang tuanya langsung memberikan amoxicillin. Nah, biasanya itu sering sekali amoxicillin dipakai untuk radang tenggorokan pada anak tersebut. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa memberikan pengetahuan juga untuk kita bahwa tubuh kita memiliki namanya sistem pertahanan tubuh. Jadi sebenarnya infeksi bakteri ataupun bakteri yang masuk dalam tubuh kita itu hanya kecil saja dan sebenarnya bisa untuk disembuhkan oleh diri kita sendiri melalui sistem kekebalan tubuh kita atau biasa kita sebut dengan imunitas. Nah, biasanya itu kita tinggal meningkatkan saja bagaimana imunitas kita itu supaya menjadi baik sehingga kita bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang bisa dikategorikan ringan. Namun, kalau misalkan kita terinfeksi bakteri tapi kita merasanya itu sudah mengganggu, mungkin seperti batuk, flu, sudah sangat mengganggu, kita bisa menggunakan obat yang tersedia di apotek tanpa resep dokter. Nah, obat-obat ini kita bisa membelinya di warung ataupun di apotek-apotek. Itu biasanya tersedia. Obat-obat ini bisa untuk mengurangi gejala-gejala yang kita alami. Nah, kemudian biasanya juga luka itu biasanya sering luka untuk biasanya anak-anak juga sih ini suka bermain tapi terus beberapa hari kemudian panas karena luka tersebut, biasanya orang tuanya itu langsung memberikan ampicillin untuk mencegah supaya anak ini tidak terinfeksi. Biasanya itu hal-hal tersebut itu mereka gunakan berdasarkan pengetahuan sendiri. Padahal sebenarnya antibiotik itu sebenarnya tidak boleh disalahgunakan. Nah, apa dampaknya ketika antibiotik kita salah gunakan? Dampaknya itu sangat merugikan. Nah, misalkan seperti yang saya katakan tadi, kuman yang menginfeksi kita itu hanya seperti ini saja, hanya kecil. Kemudian kita berikan asupan antibiotik yang sebenarnya tidak perlu gitu, yang sebenarnya bisa kita sembuhkan melalui sistem imun kita. Ketika kita berikan antibiotik terus-menerus, kuman tersebut
Nah, resistensi antibiotik itu kondisi di mana sel bakteri dia mempertahankan sistemnya untuk kebal terhadap antibiotik yang telah diberikan kepada dia. Jadi sangat disayangkan ketika masyarakat yang sampai saat ini menggunakan antibiotik semaunya dia saja begitu tanpa ada keputusan dari dokter. Nah, kenapa saya bilang antibiotik ini resisten ini sangat berdampak buruk bagi kita? Nah, yang seperti tadi, kalau misalkan kita sudah resisten, sudah tidak mempan lagi diberikan antibiotik, perlu kita ketahui bersama bahwa antibiotik-antibiotik yang ada di Indonesia itu sudah dibagikan berdasarkan lini-lininya. Jadi ada pilihan pertama dan juga pilihan terakhir. Ketika antibiotik pertama diberikan dengan dosis rendah sudah tidak mempan, diberikan dengan dosis tinggi tidak mempan, bahkan sudah diberikan dengan pilihan yang terakhir sudah tidak mempan lagi, kira-kira yang rugi itu siapa? Pasti rugi diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Makanya sangat penting di mana kita saat ini menyampaikan bagaimana penggunaan antibiotik itu seharusnya digunakan dengan baik dan benar. Oke. Saya rasa untuk penjelasan mengenai antibiotik, alasan kenapa kita perlu tahu antibiotik itu tidak bisa salah digunakan, saya rasa saya sudah cukup menggambarkan. Sekarang kita lanjut. Next. Nah, ini antibiotik itu dia sebagai kawan atau lawan. Dia akan sebagai kawan ketika kita pakai sesuai dengan penyakit kita. Kita pakai saat kita perlukan. Nah, kalau dia jadi lawan ketika kita memberikannya pada saat tidak dibutuhkan. Nah, kondisi yang tadi itu yang saya katakan bahwa kondisi menjadi lawan ketika kita menjadi resistensi terhadap antibiotik. Dia akan menjadi lawan untuk diri kita sendiri. Next. Oke, ini dagu sibu yang tadi saya katakan, dia mengandung 4 suku kata, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Kita akan mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu dapatkan. Next. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan obat dengan benar, terlebih antibiotik? Nah, caranya yang pertama, ketika teman-teman semua di sini merasakan gejala sakit yang tidak bisa diobati lagi dengan obat-obat yang tersedia di apotek yang tanpa resep dokter, barulah di situ kita bisa memeriksakan diri ke dokter ketika kita sudah merasa terganggu dengan gejala-gejala penyakit tersebut. Nah, nanti sesampainya kita di dokter akan memeriksa kita dan dokter akan menentukan apakah kita ini, dokter akan menentukan berdasarkan juga hasil pemeriksaan, pendukung hasil pemeriksaan laboratorium, misalkan darah dan juga urin bisa, ataupun juga bisa lendir, menggunakan lendir. Nah, melalui hasil pemeriksaan itu sebagai penunjang untuk dokter, bagaimana dokter akan memutuskan teman-teman semua ini memerlukan nggak antibiotik, kayak gitu. Jadi dokter yang akan memutuskan teman-teman membutuhkan antibiotik atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian dokter akan meresepkan antibiotik tersebut dan teman-teman semua akan membawanya ke apotek untuk menebusnya. Nah, di apotek ini adalah tempat yang paling benar untuk mendapatkan antibiotik. Jadi selain apotek ada juga puskesmas dan juga layanan kesehatan lainnya. Jadi tempat yang memang benar dan tepat itu hanya di layanan kesehatan yang sudah berlisensi atau berizin. Nah, kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena masih sampai saat ini masyarakat membeli antibiotik itu hanya di warung saja. Jadi mereka membelinya itu di warung, tidak membelinya di apotek ataupun di layanan di puskesmas. Mereka karena berpikir sampai saat ini kan kalau mau beli antibiotik itu udah nggak sembarang lagi, memang harus menggunakan resep dokter. Jadi mereka tinggal membelinya di warung. Nah, hal itu sangat salah dan makanya kita perlu untuk menyampaikan ini. Next. Nah, perlu diperhatikan juga
Kenapa antibiotik hanya bisa didapatkan di apotek ataupun puskesmas dan layanan kesehatan lainnya? Karena antibiotik itu adalah obat golongan keras. Jadi disimbolkan dengan K, huruf K dengan warna berlatar belakang warna merah. Nah, kenapa dikategorikan obat keras? Karena kandungan-kandungan yang ada di dalam obat tersebut, bila mana kita salah untuk menggunakan atau tidak tepat menggunakan, akan menyebabkan dampak yang negatif untuk kita, akan merugikan diri kita sendiri. Sehingga antibiotik ini harus digunakan dengan baik dan benar berdasarkan anjuran dari dokter. Dan antibiotik ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Karena hanya dokter yang bisa menentukan apakah teman-teman semua ini memerlukan antibiotik atau tidak dalam kondisi yang sedang dirasakan, kondisi penyakit yang sedang dialami. Lalu perhatikan tanggal kadaluarsa. Nah, maksudnya begini, biasanya kalau di layanan kesehatan, di apotek, di puskesmas, ataupun di layanan kesehatan lainnya itu, petugas-petugas kesehatan di sana sudah memastikan dengan benar bahwa obat-obat, persediaan obat-obat yang mereka miliki itu sudah berada dalam kondisi baik, dan yang akan diserahkan kepada pasien itu berada dalam kondisi baik juga. Nah, kenapa di sini perlu disampaikan? Karena yang seperti tadi, biasa orang-orang membeli obat di warung, mereka pun juga tidak tahu, apalagi kalau mereka membelinya hanya dalam butir saja, pokoknya cuma belinya 2 atau 3 butir. Sedangkan di dalam strep seperti amoxicillin atau ampicillin itu ketika digunting tidak akan kelihatan lagi untuk tanggal kadaluarsanya, sehingga sangat salah ketika kita mendapatkan antibiotik bukan di layanan kesehatan ataupun di apotek. Makanya perlu diperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Lanjut. Nah, kenapa harus dengan resep dokter? Yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita terinfeksi kuman ataupun bakteri, bakteri itu banyak jenisnya, teman-teman. Jadi dia nggak dalam satu jenis saja. Makanya antibiotik juga itu terbagi dari beberapa golongan dan memiliki beberapa jenis antibiotik. Makanya ketika dokter kenapa harus ngeresep dokter? Karena dokter yang akan menentukan teman-teman ini memerlukan nggak antibiotiknya berdasarkan hasil lab yang dilakukan oleh teman-teman semua yang telah teman-teman periksakan terlebih dahulu. Jadi dokter akan menetapkan bagaimana teman-teman membutuhkan itu atau tidak melalui juga bekal ilmu yang dokter miliki. Jadi dokter akan menentukan antibiotik ini sudah tepat dengan indikasi ataupun penyakit teman-teman. Seperti itu. Lanjut. Bertanyalah pada apoteker atau tenaga ahli farmasi yang ada di apotek. Nah, ini juga sekalian untuk memperkenalkan kepada teman-teman bahwa adanya apoteker di tengah-tengah masyarakat itu untuk membantu meningkatkan kesehatan dari masyarakat Indonesia. Nah, apoteker dan dokter ini mempunyai relasi atau korelasi untuk membantu meningkatkan kehidupan dalam bentuk kesehatan teman-teman. Jadi ketika teman-teman meriksakan diri ke dokter, dokter akan meresepkan obat dan resep itu akan dibawa ke apotek dan dilihat oleh apoteker. Di sana fungsi apoteker yaitu memastikan dengan benar dan tepat apakah teman-teman ini sudah tepat enggak dengan dosisnya, apakah anjuran minumnya yang dokter berikan sudah tepat atau tidak. Nah, ketika mungkin apoteker mendapatkan itu sebuah kejanggalan, apoteker akan mengkonfirmasinya lagi ke dokter. Jadi peran apoteker dengan dokter sangat penting dalam meningkatkan kesehatan teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa menanyakan di apoteker bagaimana cara menggunakan obat yang baik dan benar untuk antibiotik tersendiri juga. Nah, next. Tanyakan bagaimana cara menggunakan antibiotik ataupun obat-obat lainnya berdasarkan bentuk sediaan obat-obatan tersebut. Nah, ini sekedar pengenalan untuk kita semua. Ini beberapa jenis obat yang beredar di pasaran ataupun yang mungkin teman-teman sering lihat itu mungkin yang dalam bentuk ini sirup, kemudian salep, tetes mata, ada juga tablet, kapsul, kemudian kaplet. Nah, kalau yang ini
yang warna kuning di atas itu sediaan tetes mata tapi dalam bentuk mini. Kemudian, nah yang di sebelah kanan yang kayak bentuk peluru ini disebut suppositoria. Nah mungkin sudah ada yang pernah melihat sebelumnya, sudah mengetahui. Nah ini informasi saja. Saya mendengarkan cerita dari dosen saya. Dia menceritakan saat kuliah dia pernah mendapatkan pasien yang mengeluhkan penyakitnya. Jadi ceritanya dia berkonsultasi dengan apoteker, kok saya nggak sembuh-sembuh gitu. Ternyata setelah digali-gali informasi, pasien tersebut salah menggunakan obatnya. Jadi alur pemberiannya itu tidak sesuai dengan bentuk sediaan obat. Nah, kalau suppositoria itu penggunaannya di lubang anus organ tubuh manusia. Nah, kebetulan pasien ini mendapatkan suppositoria. Nah, dia tidak tahu untuk penggunaan obatnya. Akhirnya, pas ditanya, ternyata dia menggunakannya itu secara oral, dia minum. Jadi, sangat penting untuk mengetahui bahwa dalam terapi itu yang mendukung juga ketika kita tidak menggunakan obat tersebut sesuai dengan bentuk sediaan. Seharusnya diberikan di lubang anus, tapi dia menggunakan secara oral, otomatis kita tidak mendapatkan efektivitas dari obat tersebut. Kemudian ini yang paling bawah, ini adalah bentuk ovula. Nah, biasanya ini diresepkan untuk infeksi terhadap bakteri ataupun jamur untuk wanita. Biasanya ini ovula biasa diberikan dan diletakkan penggunaannya itu di lubang vagina organ perempuan, organ kewanitaan perempuan. Nah, ini sekedar informasi dan pengetahuan bagi kita bersama bahwa ini merupakan bentuk-bentuk sediaan farmasi yang ada atau bentuk-bentuk sediaan obat yang tersedia di apotek ataupun di rumah sakit. Lanjut. Nah, tanyakan juga sama apoteker bagaimana menggunakan obat sesuai dengan kondisi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, kondisi-kondisi yang perlu kita perhatikan yaitu kondisi dalam lansia, lanjut usia, kemudian ibu hamil, anak-anak, dan juga ibu menyusui. Nah, kenapa penting untuk memperhatikannya? Karena misalkan contoh seperti ini, kalau antibiotik kita berikan sembarangan, misalkan kepada anak kita berikan antibiotik tetrasiklin, biasanya tetrasiklin digunakan masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri terhadap diare. Nah, anak tersebut sebenarnya diarenya itu biasa saja, yang bisa kita pakaikan zinc, tetapi orang tuanya menggunakan antibiotik tanpa ada resep dokter. Jadi akan merugikan anak tersebut dan juga keluarganya karena efek samping dari beberapa obat itu sangat merugikan. Misalkan tetrasiklin. Tetrasiklin ini mempunyai efek yang berbahaya ketika kita salah menggunakannya. Nah, efek sampingnya itu yaitu menghambat pertumbuhan dari anak-anak. Jadi sangat disayangkan ketika orang tua menggunakan pengetahuan sendiri untuk mengobati anaknya. Lalu juga dalam kondisi hamil, ini sangat penting juga, apalagi yang masih dalam trimester pertama dan trimester pertama yang sangat rawan, ataupun trimester kedua, itu sangat penting ketika memerlukan informasi terkait pemberian obat. Nah, karena bisa terjadi perubahan pada bentuk dari janin tersebut. Biasanya dalam bahasa medis kita sebut dengan malformasi. Terjadi perubahan bentuk pada janin tersebut. Alhasil bisa saja bayi tersebut bisa kalau dilahirkan dia cacat ataupun bisa juga keguguran. Pada endingnya di akhir itu bisa keguguran. Lalu ini dalam kondisi lanjut usia. Lanjut usia ini kenapa perlu kita pantau ataupun harus sesuai dengan perlu diperhatikan karena yang perlu kita ketahui bersama bahwa ketika orang yang sudah lanjut usia itu fungsi dan organ-organ tubuhnya itu mengalami penurunan. Jadi sudah tidak sebaik seperti kita yang masih muda-muda. Makanya penting sekali ketika kita memperhatikan obat-obat apa saja ataupun berdasarkan dosisnya terhadap lansia karena biasanya organ yang paling sering diperhatikan itu bagian ginjal dari orang-orang dengan yang lanjut usia.
Lalu juga ada yang untuk kondisi yang menyusui. Ketika ibu tersebut menggunakan obat, harus diperhatikan karena dampaknya pada anak-anak yang menerima ASI dari ibunya. Makanya sangat penting ketika kita mengetahui bagaimana menggunakan obat yang baik dan benar, dan kita bisa menanyakan kepada apoteker. Lanjut. Nah, bagaimana cara menggunakan obat? Kalau tadi kan sudah kita bahas dapatkan ya. Sekarang kita bagian gunakan. Gunakan obat dengan baik dan benar. Ingat pesan dari apoteker atau tenaga ahli farmasi di mana Anda mendapatkan obat. Di mana isi itu sesuai petunjuk pemakaian. Kalau biasanya kita perhatikan, biasanya kan kita kalau mendapatkan obat itu biasanya dikasih kayak semacam lembaran kecil, itu namanya etiket. Di situ akan dituliskan berapa kali teman-teman harus minum obat tersebut dan kapankah teman-teman meminum obat tersebut. Entahkah itu dia sebelum ataupun sesudah, di situ akan dilampirkan supaya teman-teman dimudahkan ketika meminum obat tersebut. Nah, ini penting karena kalau misalkan kita beli di warung-warung, itu kita tidak akan mendapatkan hal tersebut. Karena yang mereka tahu kalau di warung-warung, orang yang memiliki warung, dia cuma tahu dia mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya dia, dan dia juga senang karena orang yang mencari barang tersebut di tempatnya itu mendapatkannya. Sedangkan sebenarnya membeli obat sembarangan terlebih antibiotik itu sangat penting untuk kita ketahui bersama bahwa itu tidak boleh sembarangan. Nah, nanti yang di etiket itu kan nanti ditulis sama apoteker. Itu apoteker berdasarkan acuan dari resep yang dokter tuliskan, hasil dari pembacaan resep yang dituliskan oleh dokter. Seperti itu. Nah, juga nanti pemberiannya itu sesuai dengan keadaan penderita. Sudah pasti obat yang didapatkan atau antibiotik yang didapatkan dari dokter kemudian ditebus di apotek melalui screening ataupun ya screening dari apoteker itu sudah pasti tepat dengan kondisi yang diderita teman-teman semua. Lanjut. Next. Nah, sebelum menggunakan obat, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu pastikan obat yang akan digunakan itu sudah betul. Nah, ini maksudnya seperti apa? Biasanya kan kalau kita diresepkan obat itu biasanya itu lebih dari 2 macam. Nah, biasanya orang-orang tidak memperhatikan. Ketika mungkin dia lupa ataupun dia terburu-buru, biasanya kan itu diresepkan, misalkan teman-teman diresepkan 3 obat. Lalu 2 obat itu hanya diminum 3 kali sehari ataupun 2 kali sehari. Yang satunya hanya 1 kali sehari. Nah, karena dia berpikir itu semua sama, jadi dia minumnya itu mengikuti yang duanya, karena mungkin lupa ataupun terburu-buru. Lalu juga bisa jadi diresepkan yang 2 obat sesudah makan, yang satunya sebelum makan, karena dia lupa, jadi dia minumnya itu bersama-sama dengan yang sesudah makan. Nah, ini perlu diperhatikan karena obat-obat yang sudah diresepkan sebelum dan sesudah makan itu ada fungsinya masing-masing. Nah, biasanya obat-obat yang digunakan sebelum makan itu biasanya obat-obat untuk saluran pencernaan. Jadi dia berfungsi untuk saluran pencernaan, dia memastikan bahwa benar-benar nanti sebentar kalau sebelum makan sesudah makan itu kondisi lambungnya akan siap menerima makanan dan juga obat-obatan. Lalu pastikan kondisi obat masih dalam keadaan yang baik. Biasanya ini untuk obat-obat sirup yang mungkin biasanya kalau kerusakannya itu dia menggumpal. Nah, itu perlu diperhatikan juga sebelum meminumnya. Lalu pastikan apakah obat
pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau ada hal tertentu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Misalkan untuk obat-obat biasanya obat-obat cair itu harus ada keterangannya itu harus dikocok terlebih dahulu. Nah, itu perlu diperhatikan sebelum kita menggunakan obat-obatan. Nah, ini menggunakan obat berdasarkan bentuk sediaan, misalkan obat tetes mata. Yang harus kita lakukan pertama, kita menggunakan obat tetes mata yang baik dengan benar, itu kita mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan air yang mengalir, memakai sabun. Dan kita melakukan gerakan cuci tangan yang baik dan benar. Dari telapak tangan, punggung tangan, kanan kiri, kemudian kuku, lalu ibu jari, dan juga pergelangan tangan jangan lupa. Nah, itu merupakan langkah-langkah dalam mencuci tangan yang baik dan benar. Dan yang kedua, pastikan ujung tetes mata itu tidak rusak. Lalu yang ketiga, jangan menyentuh ujung obat tetes mata. Kenapa? Karena akan menimbulkan kontaminasi. Nah, yang perlu kita ketahui bersama bahwa obat tetes mata itu merupakan bentuk sediaan obat steril dari farmasi. Nah, dia diperlakukan secara khusus dan steril dari semasa produksinya dan diharapkan ketika sampai pada tangan pasien dan pasien itu menggunakan masih dalam kondisi steril. Sehingga kita pun juga harus melakukannya dengan steril dan bersih. Lalu yang keempat, ini menggunakannya kurang lebih seperti demikian, membantu telunjuk untuk membuka kelopak mata, lalu meneteskan obat tersebut menggunakan jari sebelahnya, lalu diteteskan. Next. Nah, setelah diteteskan itu, jangan langsung kita menegakkan kepala, tetapi menunggu 3-5 detik untuk memastikan obat tersebut benar-benar masuk. Dan kita juga bisa membantu untuk mengedipkan mata agar obat tersebut masuk dan terserap ke dalam. Yang ke-10, bersihkan sisa obat yang terjatuh di area muka kita. Yang ke-11, nah ini yang perlu kita perhatikan, jika harus menggunakan 2 obat, berikan jarak 5 menit. Biasanya dalam peresepan untuk obat-obat, biasanya untuk orang-orang yang mengalami gangguan mata, diresepkan lebih dari 1 jenis obat. Nah, itu penggunaannya harus diberikan jeda. Jadi teteskan pertama, obat pertama, diberikan obat kedua itu harus dijeda selama 5 menit. Nah, biasanya juga ini harus perhatikan ya, kita harus perhatikan bahwa orang-orang kadang-kadang disuruh diteteskan hanya di sebelah kanan, mereka kadang meneteskan juga di sebelah kiri. Berdasarkan yaitu pengetahuan mereka sendiri, memikirkan bahwa oh ini sebagai tindakan untuk pencegahan supaya tidak akan terjadi sama seperti yang di sebelah kanan. Nah, itu ketika hal tersebut terjadi, jangan sampai kita lakukan, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Hanya diresepkan, kalau diresepkan hanya sebelah kanan, berarti di kanan saja. Jangan lagi kita berikan di sebelah kiri. Yang kedua, tutup kembali obat dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Maksudnya jangan lupa untuk mencuci tangan. Next. Yang ini untuk penggunaan tetes telinga. Yang pertama, kita bersihkan telinga bagian dalam terlebih dahulu. Lalu hangatkan botol dari obat tetes tersebut menggunakan genggaman jari kita, nggak usah direndam di air hangat. Cukup pakai tangan kita saja. Lalu posisikan kepala kita miring dan juga mengangkat daun telinga, melebarkan daun telinga agar ketika kita meneteskan obat tersebut lebih mudah dan obat tersebut bisa masuk ke dalam. Nah, kurang lebih penggunaannya seperti yang di bawah, gambar yang di bawah. Untuk yang di baju warna biru, gambar berbaju warna biru ini, kalau nyaman untuk menggunakannya dengan sendiri. Kalau yang di sebelah kanan, yang berwarna hijau bajunya ini, dia membantu menggunakan bantuan orang lain. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Next. Ini setelah penggunaan obat, hal-hal apa yang perlu kita perhatikan? Nah, kita harus pastikan bahwa obat-obat yang telah kita gunakan itu tertutup dengan baik. Jadi, teman-teman, kenapa kita harus memperhatikan ini? Karena ada efek ataupun cukup berpengaruh terhadap sediaan yang ada di dalam. Jadi, kalau misalkan kita nggak tutup dengan baik, itu akan mengganggu juga efek kerja dari obat tersebut. Jadi, kita perlu memperhatikannya. Ini hal kecil tapi sering sekali dilupakan oleh orang-orang. Lalu, jika terjadi alergi, segera hubungi dokter. Nah, biasanya kalau di apotek itu
akan ada konseling dengan apoteker untuk biasanya kondisi-kondisi di mana seperti mungkin pasien usia lanjut ataupun pasien mendapatkan obat dengan lebih dari 2 terapi ataupun 2 jenis obat. Biasanya itu apoteker akan memberikan konseling, dan apoteker saat konseling, apoteker akan memberitahukan informasi dan mengedukasi terhadap pasien. Biasanya apoteker juga menyampaikan tidak usah khawatir. Jadi tidak usah khawatir atas efek samping yang terjadi. Efek samping yang masih bisa ditoleransi akan disampaikan oleh apoteker. Nah, biasa juga apoteker akan menyarankan ke dokter bila mana efek samping yang terjadi itu sudah cukup mengganggu pasien. Nah, ini juga sekedar untuk pengetahuan kita bersama bahwa untuk obat-obat flu, kemudian obat-obat alergi, biasanya itu efek sampingnya itu adalah kantuk atau mengundang rasa ngantuk kita. Jadi ketika kita menggunakan itu, biasanya apoteker menyarankan untuk tidak menggunakan obat tersebut ketika kita hendak berkendara karena akan membahayakan diri sendiri. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam setelah penggunaan obat. Next. Next. Tolong slide sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk suku kata yang ketiga, yaitu bagaimana kita cara yang baik untuk menyimpan obat dengan baik dan benar. Nah, baca petunjuk penyimpanan obat. Biasanya itu di kotak obat tersebut akan dilampirkan di kondisi-kondisi mana kita harus menyimpan obat. Dan juga biasanya ada bantuan juga dari apoteker. Apoteker akan mengarahkan di mana saja tempat yang bisa diletakkan obat-obat tersebut. Nah, biasanya untuk obat-obat seperti tablet, kapsul, sirup, antibiotik, ya ini untuk antibiotik, dan juga untuk golongan obat yang di luar antibiotik, biasanya itu hanya disimpan di tempat yang cukup terjauh dari paparan sinar langsung matahari. Lalu jauh dari jangkauan anak-anak, dan pastikan juga kondisi dari tempat penyimpanan itu tidak dalam kondisi yang lembab ataupun basah. Nah, itu cukup di situ saja. Tapi ada juga beberapa obat yang harus disimpan di lemari pendingin. Nah, biasanya itu sekedar pengetahuan, biasanya obat-obat yang disimpan lemari pendingin itu misalkan supositoria seperti yang tadi, lalu insulin. Nah, insulin ini obat yang digunakan untuk orang yang mengalami diabetes mellitus atau obat-obat gula untuk orang-orang penyakit gula. Biasanya itu disimpan di lemari pendingin.
Nah, kenapa mereka dikhususkan seperti demikian? Karena obat-obat yang terkandung dalam sedian-sedian tersebut kandungannya itu nggak cocok penyimpanannya ketika berada di luar kondisi pendingin. Jadi akan terjadi kerusakan ataupun bisa jadi itu akan mengalami efeknya terakhir itu kepada kita tidak mengalami efek sama sekali untuk pengobatannya, bahkan juga ada efek samping yang tidak diharapkan. Nah, makanya penting sekali untuk kita ketahui cara penyimpanan obat yang baik dan benar. Ya, lalu simpan dalam kemasan asli beserta etiket. Ini supaya membantu kita ketika kita mau menggunakannya kembali. Lalu untuk suku kata terakhir yaitu bagaimana cara membuang obat yang baik. Nah, ini merupakan sebentar kepotong. Nah, ini merupakan ciri-ciri obat yang rusak. Yang pertama, batas kadaluarsanya itu sudah dilampaui, kemudian kemasan yang sudah rusak, lalu obat yang berubah bau ataupun rasa dan juga warna. Yang terakhir, obat tetes mata yang sudah terbuka lebih dari 1 bulan. Nah, ini pengetahuan juga untuk kita bahwa biasanya obat tetes mata itu memang dia di dalam kemasannya itu tahun depan ataupun masih 6 bulan yang mendatang. Tetapi perlu diperhatikan ketika dia sudah dibuka itu sudah berefek. Jadi dia mempunyai berpengaruh ketika kita sudah buka, karena seperti yang saya bilang tadi, obat tetes mata ini merupakan sediaan farmasi yang steril. Dia termasuk dalam obat steril. Jadi dia juga harus diperhatikan ketika sudah dibuka lebih dari sebulan, pertama kali dibuka, jangan disimpan lama. Biasanya untuk obat tetes mata penyimpanan itu sekitar 5-7 hari ketika sudah dibuka. Setelah dibuka itu, dia penyimpanan sekitar 5-7 hari. Nih. Kemudian ini untuk obat-obat, bagaimana kita membuang obat-obat yang dalam bentuk padatan, misalkan seperti kaplet ataupun tablet. Nah, ini kita tinggal menggerus saja. Biasanya kalau ada saja ya, kalau ada alat ini namanya alu dan mortir. Biasanya ini untuk meracik obat, tapi kayaknya kalau nggak ada di rumah teman-teman ataupun Bapak Ibu semuanya, kita bisa menggunakan sendok, digerus seperti biasa, dihancurkan, lalu dicampurkan dengan air dan dibuang. Nah, bagaimana kalau dengan obat dalam bentuk kapsul? Nah, kalau kapsul itu kan ada cangkangnya, kita tinggal buka, melarutkan serbuk obat di dalam dengan air, kemudian cangkangnya juga kita larutkan di dalam air. Cangkangnya itu dirancang sedemikian rupa supaya larut dalam air. Lalu ini dia. Untuk antibiotik cair dibuang dengan wadah. Biasanya kalau dokter meresepkan obat-obat antibiotik yang tablet, kapsul, dan kapet, biasanya itu resepnya itu harus diminum sampai habis. Jadi tidak akan tersisa di rumah teman-teman. Kalaupun yang tersisa itu biasanya itu yang antibiotik, karena antibiotik itu kan biasanya ada sediaan, maksudnya dia diberikan 1 botol, tapi biasanya ada sisa-sisa sedikit. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Antibiotik cair ini dibuang dengan wadah. Nah, kenapa? Alasannya kenapa kita harus buang dengan antibiotik ini dengan wadah? Karena ini akan berpengaruh di lingkungan sekitar kita. Kita kan tinggal bersama dengan makhluk hidup lainnya. Ketika kita merusak ekosistem di lingkungan kita, itu juga akan berdampak oleh diri kita sendiri. Karena lingkungan kita menjadi resistensi terhadap antibiotik. Oke, yang terakhir. Nah, kalau demam sama flu ini yang perlu kita perhatikan bahwa kalau kita demam dan flu biasa saja, itu kita hanya cukup untuk meningkatkan ketahanan dari sistem imun kita dengan memakan makanan yang sehat, minuman-minuman yang sehat, melakukan olahraga, aktivitas olahraga yang cukup, lalu juga memiliki pola tidur yang baik dan cukup. Nah, ini sudah cukup sebenarnya, ini sudah bisa untuk menyembuhkan diri kita sendiri dari terserang oleh demam dan flu biasa. Nah, demam dan flu biasa ini dikategorikan gimana? Jadi demam dan flu biasa ini biasanya 3-4 hari itu biasanya dia sudah mulai
menurun, ya gejalanya itu sudah mulai menurun. Tapi bisa dikatakan juga meningkat ke gejala penyakit yang lebih parah, itu kita mengetahuinya ketika melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, nanti diperiksa, kemudian kita diarahkan ke dokter, nanti di dokter akan dokter yang akan memutuskan apakah kita ini memerlukan antibiotik atau tidak. Jadi sangat diperhatikan untuk kita semua, teman-teman semua, bahwa jangan demam sedikit, kita pakai antibiotik, flu sedikit, antibiotik, radang tenggorokan sedikit, kita menggunakan antibiotik. Nah, itu harus kita rubah mulai dari sekarang. Dan yang perlu ingat yaitu kita cukup meningkatkan sistem imun kita ketika kita memiliki terserang oleh demam atau flu yang biasa saja. Nah, mungkin saya rasa cukup untuk materi yang saya bagikan. Saya kembalikan ke Dea sebagai moderator. Oke, demikianlah penyampaian materi yang telah disampaikan oleh saudari Stella Saralempo, Sarjana Farmasi. Meningkat ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan, para hadirin bisa mengklik tombol raise hand dulu pada Zoom masing-masing. Kemudian host akan mempersilahkan untuk mengaktifkan mic, dan jangan lupa sebutkan nama serta domisili masing-masing. Bagi yang bertanya, harap raise hand terlebih dahulu. Selamat siang, Kak. Halo? Iya. Kak, saya Yesi dari Denpasar. Mau bertanya, saya kan memiliki alergi makanan, Kak ya. Antibiotik apa sih, Kak, yang bisa digunain untuk mengatasi alergi makanan yang saya alami saat ini, Kak? Dan minuman gitu. Terima kasih. Kelompok 5, dicatat dulu pertanyaannya. Apa ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan untuk Kak Wawan. Halo, Kak Wawan dari Jakarta. Ini kan tadi tentang antibiotik ya. Yang saya mau tanyakan itu, apakah semua penyakit di sini tuh perlu menggunakan antibiotik, Kak? Terima kasih. Lanjut untuk penanya yang ketiga. Untuk saudari Loreskia. Halo, suara saya kedengaran? Ya, terdengar Loreskia. Saya Lorenskia dari Jayapura. Saya ingin bertanya, apakah misalnya nih anak-anak nih, biasanya kan rentan sekali ya terserang flu. Nah, biasanya anak-anak itu ingusnya warna hijau nih. Nah, itu perlu nggak kita kasih antibiotik? Terima kasih. Oke, sudah ada 3 orang penanya. Kita tahan dulu ya, biar dari teman-teman kelompok 5 untuk menjawab 3 orang penanya pertama. Untuk teman-teman kelompok 5, dipersilakan. Saya Randy ingin coba menjawab tadi pertanyaannya Lorenskia yang ingusnya hijau tadi. Ingus hijau itu kan setahu saya sih bukan indikasi pertama pasien membutuhkan antibiotik.
ingus hijau itu normal sih, soalnya kan adanya reaksi yang dikeluarkan oleh sistem imun kita. Nah, kalau ingus hijau ini udah berlangsung selama sekitar 10 hari, terus disertai kenaikan suhu badan yang tinggi, sekitar 39 derajat Celcius, terus udah 3-4 hari, nah ini mungkin bisa disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Jadi harus tetap dilakukan pemeriksaan ke dokter. Hasil akhirnya sih tetap dokter ya yang memutuskan perlu dikasih antibiotik atau tidak. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, untuk teman-teman dari kelompok 5 akan menjawabnya. Pertanyaan dari Kak Wawan dan Kak Yesi. Oke, terima kasih ya. Mungkin Ibu menambahkan sedikit jawaban dari teman sebelumnya. Suara Ibu kedengaran? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu, kedengaran. Ya, terkait yang tadi pertanyaan mengenai ingus yang berwarna hijau ya. Ya, jadi kita lihat lagi kalau ada ingus itu kan mungkin ada influenza ya. Nah, mungkin kalian bisa lihat kalau influenza itu penyebabnya apa? Flu. Flu itu biasanya kan penyebabnya virus. Ya, jadi kalau misalnya tidak bisa menggunakan obat yang swamedikasi, yang ada obat bebas atau obat bebas terbatas yang untuk flu, biasanya isinya apa itu? Antihistamin ya. Itu biasanya terkait stamina ya, sama ditambahkan vitamin. Nah, jika misalnya dia beserta batuk, nah itu biasanya kita lihat lagi ada batuk pilek ya. Biasanya kalau menurut pengalaman Ibu itu kalau flu-nya warna hijau itu biasanya ada batuknya berdahak biasanya ya. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, mungkin itu pengaruh dari penyebabnya adalah bakteri. Nah, kalau bakteri baru kita obati dengan antibiotik. Nah, apakah boleh antibiotik dijual beli bebas di apotek tanpa resep dokter? Mungkin kalian bisa jawab. Di lapangan mungkin banyak yang bisa dibeli secara tanpa resep dokter ya. Kita bisa beli misalnya amoksisilin, belinya di apotek. Itu biasanya langsung dikasih. Tapi sebenarnya seharusnya menurut undang-undang itu harus kalau antibiotik itu harus menggunakan resep dokter ya. Nah, jadi perlu kita lihat penyebabnya apa. Seperti itu ya. Mungkin itu tambahan Ibu. Apakah penyebabnya virus, bakteri, atau memang staminanya sedang turun, atau yang lainnya? Mungkin itu. Untuk kalau pelayanan obat di apotek tanpa resep dokter atau swamedikasi, nah kalian mungkin itu bisa membantu seperti itu ya. Kecuali kalau memang sudah tidak bisa diobati dengan obat swamedikasi atau obat wajib apotek, baru kita sarankan merujuk ke dokter. Mungkin itu tambahan dari Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Untuk pertanyaan kedua, silakan dijawab teman-teman dari kelompok 5. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yesi tadi.
apakah antibiotik bisa digunakan untuk mengatasi alergi makan. Jadi, antibiotik adalah Halo, Bang Triswa, nggak ada suaranya. Halo, oke. Ya, Jadi ulangi lagi, untuk jawabannya Yesi tadi, antibiotik adalah agen atau komponen senyawa yang difungsikan untuk melawan bakteri saja. Sedangkan alergi makanan itu tidak disebabkan oleh bakteri, melainkan dikarenakan komponen biologi yang menyusun makanan atau minuman tersebut salah dikenal oleh sistem kekebalan tubuh kita. Nah, tubuh kita memiliki sistem pertahanan atau imunitas untuk melawan agen-agen asing yang berasalkan dari luar tubuh dan dapat merugikan. Nah, sistem kekebalan tubuh kita salah merespon makanan yang kita konsumsi. Alhasil dianggapnya sebagai lawan dan akhirnya memunculkan tanda-tanda klinis seperti mual, gatal, ruam merah, dan lain sebagainya. Nah, bisa dilihat perbedaan fungsi antibiotik ini. Jadi kalau alergi makan atau minum, obatnya bukan antibiotik, tetapi obat untuk meredakan reaksi alergi atau antihistamin. Terima kasih. oke, pertanyaan selanjutnya. Silakan dijawab. Baik, saya Feibe. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Wawan. Apakah semua penyakit perlu antibiotik? Tidak semua penyakit butuh antibiotik. Bahkan ada beberapa penyakit yang hanya membutuhkan istirahat yang cukup serta asupan yang sehat. Jadi seharusnya untuk menyikapi pemberian antibiotik, antibiotik merupakan suatu agen antimikroba yang bermanfaat untuk membunuh bakteri. Ini berarti penyakit yang telah terbukti disebabkan oleh bakteri saja yang dapat ditangani dengan antibiotik. Sedangkan penyakit yang diakibatkan oleh virus tidak dapat diatasi dengan antibiotik. Infeksi yang dipicu oleh virus biasanya dapat sembuh dengan sendirinya atau diobati dengan antivirus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut untuk penanya berikutnya kepada Saudari Rahayu. Boleh di-unmute terlebih dahulu. Ya, saya ingin bertanya, pada slide kan dijelaskan bila anak-anak diare itu tidak dianjurkan langsung memberikan antibiotik. Lalu pada keadaan seperti apa atau bagaimana antibiotik itu bisa diberikan pada anak diare? Terima kasih. Oke, penanya selanjutnya, Saudari Sinta. Dipersilakan untuk unmute terlebih dahulu. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinta dari Makassar, Sulawesi Selatan. Yang saya ingin bertanya, mengapa obat antibiotik itu harus kita gunakan sampai habis? Terima kasih. Oh, 60. Oke, penanya selanjutnya yaitu Widya Astuti Irianti. Dipersilakan. Perkenalkan, saya Widya dari Makassar. Saya ingin bertanya, bagaimana cara penggunaan antibiotik yang baik dan benar pada ibu hamil? Terima kasih. Oke, sama-sama. Kita tahan dulu ya untuk teman-teman dari kelompok 5 agar dijawab dulu pertanyaan dari 3 orang penanya. Dari Kak Sinta, dari Kak Widya,
Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahayu. Pertanyaannya, di keadaan seperti apa antibiotik diberikan kepada anak-anak diare? Diare yang dapat diberikan diobati menggunakan antibiotik hanyalah diare akibat infeksi atau bakteri dan parasit atau antiprotozoa. Infeksi bakteri terkadang sulit dibedakan dengan infeksi virus. Contohnya, demam yang berkepanjangan lebih dari 40 derajat Celcius atau adanya darah dan mukus atau cairan kental seperti ingus pada tinja anak. Umumnya terjadi ketika ia mengalami diare akibat infeksi bakteri. Contohnya, anak mengalami sepsis infeksi darah dengan tingkat keparahan tinggi dan penyebaran infeksi bakteri di luar usus, kemudian anak-anak yang berusia kurang dari 6 bulan dengan diare akibat bakteri Salmonella. Terima kasih. Oke, saya coba menjawab pertanyaan dari Widya. Bagaimana, saya ulangi lagi Kak, bagaimana penggunaan antibiotik terhadap yang benar pada ibu hamil ya Kak ya? Kak Widya, seperti itu Kak pertanyaannya? Halo? Moderator, pertanyaannya tadi apa, peran moderator? D, apa D? Oh iya, udah dijawab di kolom chat. Nah, jadi kembali lagi, tadi kayak penjelasan tadi, bagaimana menggunakan antibiotik yang baik dan benar. Yang pertama, ya, ketika kita sakit, terlebih kepada ibu hamil, biasanya mereka paling sensitif kondisi seperti ini. Biasanya itu langsung diperiksakan ke dokter. Nah, semua itu berawal dari dokter. Nanti dokter yang akan memutuskan di sana berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang telah diperiksakan sebelumnya. Jadi hanya dokter menentukan apakah ibu hamil tersebut akan mendapatkan antibiotik yang mana. Karena antibiotik yang ada itu memiliki efek samping yang ketika diberikan tidak sesuai dengan pengetahuan penggunaannya itu dapat merugikan janin. Jadi hanya dokter yang bisa menentukan. Dan juga dokter dan apoteker akan memiliki relasi untuk meningkatkan kesehatan dari ibu hamil tersebut. Jadi dokter akan meresepkan beberapa jenis antibiotik dan juga aturan minumnya dan juga dosisnya. Dan dari dokter itu sudah pasti tepat. Lalu akan dibantu di screening dengan apoteker. Apoteker akan lihat apakah resepan yang dokter sudah berikan ini berdasarkan ilmu yang apoteker punya, apakah sudah baik dan benar. Jadi kurang lebih penggunaan antibiotik yang benar dan tepat pada ibu hamil dalam kondisi hamil harus memeriksakan diri terlebih dahulu ke dokter, karena hanya di dokter saja kita mengetahui penggunaan antibiotik yang baik dan benar. Dan juga ditunjang dengan pemeriksaan hasil laboratorium. Kurang lebih seperti itu. Oke, sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, mohon maaf karena kita cuma buka 2 sesi tanya jawab, jadi nanti diskusi bisa dilanjut di grup WhatsApp atau di luar dari Zoom meeting. Pertanyaan teman-teman dari kelompok 5 juga setelah kita lewati bersama-sama, saya rasa sudah hampir 1 jam lebih langsung sekarang kita di acara terakhir, yaitu acara penutup. Sebelum acara ini ditutup, saya mohon izin untuk seluruh hadirin agar mengaktifkan kameranya untuk kita abadikan acara webinar kali ini. Kepada para hadirin agar selalu standby dengan gaya terbaiknya, karena nanti teman kita dari kelompok 5 yaitu Kak Faigul Awalata akan men-screenshot slide per slide, karena kita tidak tahu kan ada di slide berapa. Jadi tetap standby dengan gaya terbaiknya. Untuk Kak Faigul dipersilakan untuk mengabadikan momen ini.
Kak Febe tolong bilang ya udah sampai di slide keberapa biar nanti teman-teman tahu. Ya, ini saya yang ini screenshot. Bentar ya. Satu, ini slide yang pertama ya. Satu, ini kelihatan matanya dong, nggak apa-apa juga sih. Satu, dua, tunggu sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, satu, dua, tiga. Ini yang kedua. Bentar. Yang ketiga, satu, dua, tiga. Ya, udah. Terima kasih. Sudah selesai ya Bang Randy ya? Udah. Oke. Demikianlah acara webinar pada kali ini. Saya selaku moderator mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila banyak kata-kata saya yang kurang tersusun, dan saya selaku kelompok 5 mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan baik dari penyampaian materi ataupun dari jawaban atas pertanyaan yang para hadirin ajukan. Semoga sedikit banyaknya yang kita sampaikan atau kita sajikan itu dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kita kelompok 5 yang memang masih dalam tahap belajar. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para hadirin sudah bisa meninggalkan room Zoom, dan untuk teman-teman kelompok 5 agar standby dulu ya di room Zoom ini.